Shalom, bagaimana kabar dari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian? Pastinya kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita oleh karena perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita bersama dengan Komisi Pemuda akan bersama-sama berdiskusi mengenai tatanan baru New Normal. Apa sih itu New Normal dan bagaimana kita sebagai umat Kristiani dalam menghadapi tatanan baru tersebut? Ya, saat ini ada bersama dengan kita di sini dari teman-teman pemuda ada Mas Bram dan juga Mas Bertus. Halo semuanya. Dan saya sendiri sebagai moderator. Ya. Shalom Mas Bertus dan Shalom. Mas Bram. Shalom Mbak Tanti. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Luar biasa. Baik. Ya, langsung saja. Saat ini kita mau bersama-sama berdiskusi mengenai kebijakan new normal ya. Oke. Kan 3 bulan ini kita sudah menghadapi pandemi COVID-19. Nah, dari pemerintah kan kita sudah mendengar bahwa pemerintah mencanangkan untuk stay at home aja, di rumah aja gitu ya. Nah, untuk umat Kristiani sekarang kan untuk ibadah juga kita disarankan untuk ibadah online di rumah. Nah, menurut kalian gimana nih tentang kebijakan tersebut? Dari siapa dulu nih? Iya nih. Dari Mas Bram dulu deh. Kalau menurut saya, kalau ibadah di rumah sih lebih ini ya, lebih kita punya bonding yang berbeda dengan keluarga kita sama yang kalau kita ke gereja gitu. Jadi kita lebih bisa beribadah bersama keluarga, kita berdoa bersama keluarga. Gitu sih kalau menurut saya. Berarti lebih bisa berkumpul dengan keluarga Iya. gitu ya. Kita punya waktu yang Punya waktu lebih buat keluarga Iya. gitu. Kalau menurut Mas Bertus? Iya kalau saya sih lebih ke terutama tetap berbeda ya. Dalam artian ketika biasanya itu sering bareng-bareng di gereja bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan bareng-bareng bersama-sama jemaat di gereja seperti itu. Tapi sekarang kok beda, harus di rumah, harus ya dengan keluarga sendiri. Tapi ya salah satunya memang ketika di rumah bersama-sama kita pun juga bisa lebih akrab dalam beribadah, dalam artian kita memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama keluarga pun juga lebih enak gitu. Walaupun di gereja pun juga terus tidak mendiskreditkan untuk di gereja itu tidak enak, tapi ya sama-sama gitu. Tapi yang jelas kami berdua rindu ya. Iya, kangen gitu. Kangen bisa kumpul sama teman-teman sama yang lain gitu. Ya, warga gereja harus Ya. bisa beribadah bersama, sama memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi ya yang jelas esensinya tetap sama, yaitu ibadah seperti itu, dan ya diberkati Tuhan juga dengan tata cara ibadah yang sesuai juga. Seperti itu. Kemudian kita mau lanjut untuk kebijakan new normal dan Sukoharjo ini kan masuk dalam zona merah ya. Benar. Baru berapa hari? Berapa hari yang lalu ya? Iya. Setengah bulan mungkin ya, setengah bulan ya. Setengah bulan. Nah, ini kan ada kebijakan baru yaitu new normal itu. Iya. Jadi kan ibadah kemungkinan pun akan dilaksanakan kembali di gereja. Iya, benar. Seperti itu. Nah, menurut Mas Bram dan Mas Bertus sendiri seperti apa? Dari Mas Bram dulu, bagaimana? Ya, kalau menurut saya, kalau entah Indian kita bakal kembali lagi di gereja dan kita harus menerima fakta kalau virus COVID ini belum hilang dari sekitar kita. Jadi ya solusinya ya kita tetap patuhi protokol yang ada, yang dicanangkan oleh pemerintah ya. Kayak kita pakai masker, social distancing, terus kita nggak jabat tangan. Mungkin bisa menggantikan jabat tangan yang salaman sama gini. Iya, bisa ya. Apa gini? Oh gini? Iya. Nah, bisa. Ya intinya kan kita tetap bersekutu, tapi dengan protokol-protokol yang mungkin sedikit berbeda dengan sebelum corona ya. Iya. Itu sih menurut saya. Ya itu ya hampir sama sih. Kalau new normal kan tatanan kehidupan baru ya. Jadi akan ada seperti kebiasaan-kebiasaan baru juga gitu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkhusus salah satunya ketika kita beraktivitas keluar rumah seperti itu, kita harus memakai masker seperti itu, dan
biasanya jarak harus ada jarak gitu ya 1 meter gitu. Dan wacana juga ataupun dianjurkan juga dari pemerintah kalau memang sudah sudah normal ataupun bukan normal tapi sudah mereda dan diperbolehkan untuk beribadah di gereja seperti itu, tapi dengan batasan-batasan yang ada itu nanti akan jaga jarak juga, kemudian memakai masker, hand sanitizer harus tetap terus ada, kemudian cuci tangan juga. Itu new normal seperti itu, kehidupan ataupun tatanan ataupun kebiasaan-kebiasaan baru seperti itu. Dan tapi yang jelas gedung gereja kita itu tidak bisa diisi full seperti biasanya. Ya paling enggak kemarin tuh ada wacana 30 orang, boleh hanya 30 orang, boleh hanya 50 orang, 50% lah ya dari yang ya, biasanya. 50% juga seperti itu. Dan ya menarik juga itu dengan tatanan baru yang seperti itu. Tapi WHO sendiri pun sudah memberikan statement ataupun pernyataan bahwa WHO menyatakan bahwa virus ini tidak akan hilang, tidak akan hilang di dunia dan ya tetap terus stay ada lah. Itulah yang akan membawa kita kepada new normal itu sendiri. Nah, bagaimana sih kalau Alkitab itu sendiri new normal? Ya kita nanti mungkin akan bahas seperti itu. Dan tapi kita ya mulai bijak saja. Saya punya beberapa ayat gitu ya untuk yang meneguhkan kita dalam keadaan new normal ini. Itu. Nah, ini ada di 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 23 dan 24 serta ayat 31 dan 32. Seperti itu. Di sini dijelaskan bahwa segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kemudian dilanjut ayat yang ke-31 sampai 32. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah seperti itu. Jadi gini, memang new normal itu harus ada, tapi harus dengan bijak gitu. Berguna atau tidak gitu. New normal itu berguna atau tidak, dan memang dalam keadaan ini berguna. Balik lagi harus bijak sesuai protokoler kesehatan seperti itu. Jadi ya memang beribadah boleh dong. Gak mungkin kan kita sudah ada gedung gereja, terus gedung gereja ini menua sampai nantinya terus tidak ada kehidupan di gedung gereja ini sendiri. Tapi yang jelas boleh, tapi harus sesuai protokoler. Dan kalaupun ke gereja itu pun juga harus tetap memuliakan Allah atau tidak seperti itu, atau dibatasi 50% gitu, malah berbondong-bondong jadi 200% seperti itu. Orang yang kesini itu beribadah itu ya kan itu tidak bijak, dan itu kan juga seolah-olah tidak memuliakan Allah juga kan seperti itu. Dan ya ini perlu disiasati kembali dan bisa nanti new normal ini dikerjakan, dan pada akhirnya gereja pun tetap memuliakan Tuhan itu, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain seperti itu. Ya gitu sih jawaban dari saya. Ya, demikian penjelasan dari Mas Bertus dan juga Mas Bram mengenai kebijakan new normal. Dan sekarang mari kita mendengarkan untuk kesimpulannya. Bisa dimulai dari Mas Bram dulu. Ya, kalau saya sih kalau kita mau beribadah di gereja, yang penting kita tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau semisal kita ada sakit atau badannya agak nggak enak, lebih baik beribadah di rumah dulu. Dengan catatan ya kita di rumah tetap beribadah dan kita menjaga kondisi supaya kita bisa nanti kembali lagi ke gereja dan berkumpul bareng teman-teman sama warga yang lain gitu. Ya, kalau saya sendiri pun saya tetap balik ke Alkitab. Ya new normal dalam keadaannya seperti ini memang mau tidak mau juga harus dilakukan, karena ini
akan menjadi kebiasaan baru atau tatanan hidup baru seperti itu. Cuman membangun atau tidak tadi kan harus dilakukan, dipahami juga seperti itu. Tapi memuliakan Allah atau tidak. Kalau di Yakobus 1 nanti saudara-saudara semuanya, Bapak Ibu dan saudara semuanya yang di rumah maupun yang dimanapun, ya bisa membuka di Yakobus pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-8 itu isinya adalah iman dan hikmat. Kenapa di dalam keadaan new normal ini ataupun di dalam kita nanti beribadah boleh atau enggak sih? Itu ya kita harus memakai iman dan hikmat seperti itu. Kenapa harus pakai iman dan hikmat? Iman artinya adalah kita beriman kepada Yesus Kristus, itu adalah Allah itu sendiri yang berotoritas dan berdaulat di dalam kehidupan kita, yang sanggup melindungi kita, dan kita tetap terus berserah, berdoa, dan kita percaya bahwa Allah pun juga sanggup untuk membuat bumi ini ataupun dunia ini kembali normal seperti itu, dan kita pun juga diberi kesehatan terus, asalkan kita pun tetap terus berserah dan berdoa gitu. Kemudian yang kedua hikmat. Kenapa memerlukan hikmat juga gitu? Kita itu hikmat tuh kita harus bijaksana gitu. Jadi bijaksana dalam melakukan segala hal. Ketika mau beribadah di gereja harus menggunakan protokoler sesuai yang sudah diwacanakan atau dianjurkan oleh dari pemerintah sendiri. Harus menggunakan masker, cuci tangan terus seperti itu. Jadi harus jaga jarak, yaitu melakukan dengan hikmat dan bijaksana itu akan memuliakan Tuhan juga. Jadi iman dan hikmat ini diperlukan dalam menghadapi new normal ini. Jadi mari kita umat Kristiani ataupun anak-anak Allah, kita harus berhikmat dan harus beriman terus kepada Allah. Seperti itu. Ya, terima kasih Mas Bertus dan juga Mas Bram. Demikian diskusi dari Komisi Pemuda mengenai tatanan baru new normal. Semoga memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati semuanya. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku harapkan hingga harinya kelak. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku harapkan hingga harinya kelak. Terima kasih kami ucapkan untuk seluruh warga GKJ Sukoharjo yang telah membantu dalam kegiatan bakti sosial yang diadakan oleh Komisi Pemuda. Kiranya semua yang telah tersalurkan dapat menjadi berkat dan selalu terberkati untuk sesama.